Bertemu kembali, Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal merespon sejumlah WNI yang mencoba masuk Makkah lewat gurun pasir. Satu WNI ditemukan meninggal karena dehidrasi. Pemerintah Arab Saudi menangkap 3 WNI yang tak punya visa haji lalu mencoba masuk Makkah lewat gurun dan diantaranya meninggal karena dehidrasi. Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan peristiwa itu tidak boleh terulang lagi. Tim Was juga meminta WNI jangan terlibat kegiatan ilegal dengan memakai visa non-haji. Ke depan tidak ada lagi siapapun menggunakan praktek-praktek yang ilegal, yang tidak sesuai dengan undang-undang, mau pakai visa apapun. Yang pasti pemerintah Indonesia harus betul-betul dari mulai awal berangkatnya di sana, imigrasi saya ingatkan. Di bulan-bulan haji, kalau pemerintah Saudi tidak terima visa non-haji, jangan berangkatkan orang ke Saudi masuk lewat pintu manapun tanpa visa haji yang resmi. Gitu aja ya. Saat ini lewat pukul 3 sore waktu Arab Saudi, kita tinjau persiapan jelang wukuf di Tanah Suci Makkah lewat laporan dari jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim, bisa cerita lebih banyak soal persiapan jelang wukuf terutama jelang lempar jumroh yang akan berlangsung jadi bagian dari puncak haji ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tifal Solesa dari Indonesia. Saat ini memang untuk jemaah haji dari Patuna jelang wukuf mereka mengisi kegiatan dengan memperbanyak beribadah seperti yang tengah dilakukan saat ini jelang waktu asar Arab Saudi. Jemaah akan menggelar sholat berjamaah. Nah, ini memang memperbanyak ibadah, memperbanyak kajian-kajian, memantapkan tekad dan juga niat jadi bagian yang dipersiapkan oleh para petugas agar jemaah siap ketika nanti melaksanakan puncak haji saat Arbusna di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Namun selain tadi mengisi dengan kegiatan beribadah, beradanya tempat kami di Aziziyah yang berdekatan dengan tempat lempar jumroh ini mengharuskan jemaah lebih banyak beristirahat agar ketika puncak haji nanti kita tidak terlalu kelelahan dan juga kita bisa menjaga daya tahan tubuh. Asupan gizi jemaah juga diperhatikan, kesehatan juga harus terus diperhatikan dengan rutin memeriksakan kesehatan pada dokter-dokter yang sudah disediakan oleh petugas. Nah, bicara soal persiapan lontar jumroh, jemaah haji Patuna juga sudah melakukan survei agar mengetahui bagaimana alur perjalanan mulai dari Jamarat hingga ke Mina. Berikut kami hadirkan wawancara lengkap bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Apartemen ini adalah jalan Tarik Sidki namanya, di mana memang ini jalanan tembus ke kota Mina dari kota Aziziyah di bawah sana. Mereka survei semua nanti di mana letak tenda-tenda mereka, bagaimana lokasi jumroh dan segala macam, biar nanti pada saat hari haji, hari-hari Arafah Mina, area-area Mina, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, mereka udah paham lokasi tempat melontar mereka dan tenda-tenda mereka di. Ya, Tifa, ada juga saudara di tanah air memang nanti jalur yang akan dilalui oleh jemaah haji khusus dari Patuna hingga ke Jamarat sampai ke Mina ini memang sepanjang jalur nanti ada alat yang bisa mengeluarkan percikan air untuk bisa menambah kelembaban udara serta mengurangi paparan dari suhu yang panas sehingga masyarakat jemaah juga akan nyaman ketika puncak pelaksanaan ibadah haji. Tapi tetap seperti imbauan dari Kementerian Agama harus memperbanyak minum air putih, membawa perbekalan air minum, kemudian juga menyediakan payung agar bisa mengurangi sedikit dari paparan sinar matahari. Tapi tetap obat-obatan pribadi harus dibawa, sering-sering makan buah-buahan karena kurang lebih tinggal 2 hari lagi kita akan menggelar puncak haji ditandai dengan mulainya wukuf di Arafah. Membayangkan bahwa puncak haji akan berkumpul jamaah dari banyak negara dengan kondisi cuaca yang sangat terik, bahkan laporannya sampai 50 derajat Celcius di sana. Bentuk pendampingan ataupun arahan apa yang sering disampaikan kepada para jamaah ini sebelum menuju ke puncak haji, karena pasti kondisi kesehatan jadi concern di sini. Betul, Tifah. Jadi petugas haji itu mulai rutin mengingatkan pada jemaah, ayo yang memiliki gangguan kesehatan segera memeriksakan diri. Yang membutuhkan vitamin segera minta. Karena memang di setiap
rombongan jemaah haji ini sudah disediakan dokter-dokter pendamping juga yang membawa serta obat-obatan. Kemudian juga untuk nanti di jalur Jamarat hingga ke Mina itu ada golf cart yang bisa digunakan oleh jemaah haji. Jadi ketika memang dirasa tidak mampu untuk berjalan lebih jauh lagi, maka nanti bisa menghubungi petugas tour leader atau juga mutawifnya untuk meminta diantarkan menggunakan golf cart hingga sampai ke selesai lepas jumroh ataupun juga nanti hingga sampai ke mabit di Mina. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan ini sudah dipersiapkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana jemaah haji itu sendiri bisa sadar dengan daya tahan tubuhnya, bisa sadar dengan kemampuannya. Jika memang dirasa tidak mampu, segera menghubungi petugas yang ada di sekitarnya atau segera menghubungi mutawif pendampingnya agar dilakukan tindakan medis secepat mungkin, terutama jika terkena heat stroke. Nah ini karena kabarnya mencapai 50 derajat Celcius, artinya persiapan tentu sudah matang dilakukan, Tifa. Saya harap Anda dan Yana Mulyana di sana dalam keadaan sehat selalu sampai puncak haji dan tuntas pelaksanaan haji di sana. Terima kasih Rahmat Ibrahim untuk laporan Anda. Assalamualaikum.